Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Kanafi dan teman saya Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan resensi tugas dengan judul novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Penulisnya Brian Krishna, penerbit Gramedia Indonesia, tahun terbit 2025, tebal buku 216 halaman, genrenya fiksi drama kesehatan mental. Novel ini membawa pembaca untuk menyelami sisi terdalam dari perjuangan batin seorang individu yang merasa tersaingi dari dunia. Melalui narasi yang lugas namun sangat menyentuh, Brian Krishna membuktikan kemampuannya mengangkat isu berat menjadi bacaan yang mudah diakses dan sangat relate. Inti cerita dari ini yaitu Semangkuk Harapan Terakhir. Kisah ini berpusat pada Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang didiagnosis menderita depresi akut. Sejak kecil hidup Ale dipenuhi dengan penolakan dan perundungan. Tubuhnya yang bongsor, kulit gelap, serta masalah bau badan menjadi masalah sasaran empuk perundungan di sekolah dan lingkungan kerja. Ia tumbuh tanpa teman dekat, tanpa dukungan emosional dari keluarga, dan hanya mengenal kesepian sebagai teman setianya. Rasa lelah atas hidup yang dirasakan sia-sia ini akhirnya mencapai puncaknya. Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dalam waktu 24 jam ke depan. Bertekad untuk pergi tanpa merepotkan siapapun. Tepat pada saat dia bingung, tiba ketika dia bersiap menelan seluruh obat antidepresi yang dia miliki, matanya tertuju pada anjuran di kemasan botol obat, yaitu dikonsumsi setelah makan. Sebuah detail kecil dan ironis yang membuat berkelok-kelok. Menunda keputusan fatalnya, Ale kemudian mengambil satu keputusan terakhir yang mutlak ia ambil atas kemauannya sendiri, bukan karena tuntutan lingkungan, yaitu ia akan makan seporsi mie ayam sebelum mati. Dan kekuatan narasi, kekuatan utama ke bagian pembahasan penilaian, yaitu kelebihan dan kekuatan narasi. Kekuatan utama novel ini terletak pada autentisitasnya dan kedalaman temanya. Brian Krishna berhasil menyajikan isu depresi dengan sangat jujur tanpa terjebak dalam romantisasi penderita. Penggambaran pergolakan batin Ale dan rasa hampa hingga keinginan untuk berhenti menjadi dewasa karena lelah harus selalu berjalan sangat kuat dan menggugah empati. Gaya penulisan Brian yang ringan namun syarat makna filosofinya menjadikan buku ini cepat dibaca, tetapi membutuhkan waktu lama untuk membacanya. Ia mengingatkan kita pada konsep memento mori atau ingat kematian, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendorong kita menjalani hidup dengan lebih sadar, utuh, dan menghargai momen. Deskripsinya seringkali sinematik dan visual, seolah kita sedang menonton film India yang hangat. Selain itu, karakterisasinya yang humoris adalah nilai plus yang signifikan. Pertemuan Ale dengan karakter-karakter pinggiran kota adalah titik balik yang cemerlang. Novel ini mengajarkan bahwa penerimaan dan rasa dimanusiakan seringkali datang dari orang-orang yang status sosialnya justru dianggap rendah. Mengungkap stigma dan definisi kemanusiaan yang sempit, novel ini dipenuhi kutipan-kutipan reflektif yang relatable tentang burnout dan krisis eksistensi, menjadikannya terasa seperti sebuah jurnal perenungan personal yang sangat intim.
Oke, untuk kekurangannya meski memiliki banyak kelebihan, novel ini juga memiliki beberapa catatan bagi pembaca yang menyukai alur cerita yang serba cepat dan penuh kejutan. Ritme penceritaan di tengah novel, terutama saat Alan mencari mie ayam, bisa terasa lambat dan sedikit berulang. Fokus penulis memang lebih pada menolak batin Ale yang refleksi filosofisnya, bukan pada dinamika plot yang padat. Selain itu, beberapa pembaca mungkin merasa penyelesaian konflik yang disajikan tidak diselesaikan secara konvensional. Novel ini tidak memberikan akhir yang pasti dan bahagia secara hitam putih, melainkan sebuah akhir yang terbuka dari realistis sesuai dengan kenyataan bahwa hidup dan perjuangan melawan depresi adalah proses berkelanjutan, bukan garis akhir yang jelas. Beberapa diksi yang digunakan juga terkadang terkesan terlalu frontal saat menyampaikan kritik sosial atau keputusan Ale yang mungkin kurang nyaman bagi sebagian pembaca yang sensitif. Namun hal ini juga bisa dilihat sebagai kejujuran dalam menyuarakan kesehatan mental. Untuk secara pribadi untuk bagian terakhir yaitu pesan dan saran penutup. Secara pribadi membaca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati terasa seperti mendapatkan validasi dan harapan dalam bentuk yang selalu sederhana. Novel ini berhasil merangkul luka dan menguasai batin dengan keikhlasan, mengajarkan bahwa terkadang yang kita cari bukanlah tujuan hidup yang besar, melainkan hanya alasan-alasan kecil untuk tetap melangkah. Novel ini sukses mengubah mie ayam dari sekadar makanan menjadi simbol perlawanan dari keberanian untuk bertahan seumur hidup lagi. Saya sangat merekomendasikan novel ini, terutama bagi mereka yang merasa lelah, kesepian, atau tengah mencari makna di tengah rutinitas yang menyesakan. Nah, novel ini adalah pengingat yang lembut bahwa di balik tubuh dan pesona yang kita tunjukkan, kita semua hanya membutuhkan satu hati orang yang mau mendengarkan tanpa terdensi atau menjawab atau menghakimi. Setelah membaca buku ini, kemungkinan besar Anda tidak hanya ingin makan mie ayam, tetapi juga akan menemukan statistik keberanian yang baru untuk menjalani esok hari. Sekian pembahasan dari tugas resesi buku atau film, yaitu kita membahas tentang novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.